Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Bahasan kita kali ini adalah mengenai fungsi kuadrat, bro. Dan ini sering sekali muncul di ujian nasional maupun SBMPTN ya. Nah, saya memulainya dari fungsi linear. Tujuannya adalah supaya pemahaman kita itu menjadi lebih utuh ya. Oke. Untuk fungsi linear, grafiknya atau kurvanya adalah garis lurus. Nah, bentuknya seperti ini, bro. Nah, kalau fungsi kuadrat, kurvanya bentuknya parabola. Bisa seperti ini, bisa seperti ini, ya. Itu kurvanya. Kedua, persamaannya. Bentuk persamaannya seperti apa? Untuk fungsi kuadrat juga persamaannya. Nah, untuk yang linear, X-nya itu derajat 1, bro. Persamaannya bentuknya seperti ini. Y sama dengan AX plus B. Atau bisa juga kita Y min Y1 sama dengan M X min X1. M-nya kalau saya ganti A, biar konsisten sama ini ya. X min X1. Nah, seringkali waktu SMP A-nya itu M, bro. Itu gradian, itu sama aja ya. Ini hanya simbol ya. Untuk yang fungsi kuadrat, bentuknya adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa juga Y min Y1 sama dengan A X min X1, hanya karena kuadrat berarti masih sekali lagi, bro. X min X2. Nah, seperti ini. Hampir sama ya sebetulnya. Kalau linear berarti ini sekali, kalau kuadrat berarti 2 kali. Nah, bentuk yang ini, bro, ini sebetulnya dia melalui titik X, Y. X-nya adalah X1. Titik itu pasangan X sama Y. Y-nya itu Y1. Nah, kalau ini, bro, kalau ini dia melalui titik X1, Y1 ya. Oh, X-nya ada 2, berarti sama ini. X2, Y-nya tetap sama, Y1. Apa artinya, bro? Berarti kalau fungsi kuadrat melalui 2 titik dengan nilai Y yang sama, nah, maka persamaannya ini, bro. Nah, persamaannya ini ya, melalui 2 titik dengan nilai Y yang sama. Berarti Y min Y1 sama dengan A X min X1 X min X2. Seperti ini. Ini kalau digambar kurvanya itu, bro, misalnya yang terbuka ke atas gini ya, dia melalui titik X1, Y1, anggap di sini, sama X2, Y1, berarti ketinggian sama, bro, sama-sama Y1. Ini kalau dihubungkan garis, nah seperti ini, bro. Berarti dia memotong garis Y sama dengan Y1 di 2 titik. Nah, yang ini X1, Y1, yang sini X2, Y1. Bagaimana kalau misalnya kedua titik itu ternyata di sini, bro? Nah, Y sama dengan Y1-nya itu di bawah, misalnya seperti ini grafiknya. Nah, seperti ini. Y sama dengan Y1-nya di sini. Itu artinya X1 sama X2-nya sama dong kalau di sini ya. Kan tunggal tuh. X1 sama X2-nya sama. Kita anggap sebut saja sebagai X1 keduanya. Nah, seperti ini. Ini artinya berarti X1, Y1 itu adalah titik puncak. Nah, berarti kalau X1 sama X2 sama, ini bisa dijadiin satu, bro. Y min Y1 sama dengan A X min X1 X min X1 lagi, berarti X min X1 kuadrat. Nah, kalau seperti ini berarti ini diketahui puncaknya. Puncaknya X-nya X1, Y-nya Y1. Berarti kalau diketahui puncaknya, nah rumusnya ini, bro. Sebenarnya ini sama ya rumusnya itu. Sebenarnya rumus yang sama. Hanya kalau yang bawah, kalau puncaknya yang diketahui, itu artinya X1 sama X2 nya itu sama, makanya bentuknya seperti ini. Nah, beberapa istilah yang harus tahu, bro.
puncak itu sama aja dengan titik balik. Berarti kalau ada keterangan titik balik itu artinya puncak. Ini juga sama dengan titik ekstrim. Nah, ini istilah yang sama ya. Itu istilah yang sama. Oke, sekarang kita coba ke soal, bro. Soal yang pertama dari yang linear dulu. Persamaan garis yang melalui 2,3 dan 5,2 adalah. Nah, kan melalui 2,3 berarti garisnya itu Y-1, Y-3 sama dengan A atau M juga boleh, X-2. Nah, gini, bro. Tapi A-nya belum ketemu. Kita cari lewat titik yang lainnya. Melalui. Nah, ini. Melalui 5,2. Kalau ada kata-kata melalui itu substitusi, bro. X-nya 5, Y-nya 2. Berarti ini 2 dikurang 3 sama dengan A, X-nya 5 dikurang 2 ini. Ini kan min 1. Ini 3. A dikali 3. Berarti ketemu A-nya, bro. A-nya min 1/3 ya. A-nya min 1/3. Akibatnya garisnya kalau gitu ini tadi Y-3 sama dengan A-nya min 1/3 X-2. Supaya bentuknya bagus, bukan pecahan, semua ruas kita kali dengan 3. Akibatnya ini 3Y kali 3 ini min 9. Kali 3 berarti ini min 1. Berarti ini tidak usah kali 3 lagi ya. Kalau dipisah kali yang dikali 3 cukup 1 aja, bro. Ini min 1 kali ke dalam. Berarti min X, min 1 kali ke dalam. Positif 2. Pindah ke sini. X positif 3Y tambah 9 berarti 11. Nah, seperti ini. Loh, kenapa ini kok pakai Y-3 sama dengan A X-2, bro? Kok tidak Y-2 pakai titik ini misalnya. Y-2 sama dengan A X-5. Boleh, bro, terserah itu ya. Nah, silakan kalian coba deh. Kalau misalnya pakai titik 5,2, harusnya ketemunya sama ya. Oke, kita yang kedua. Persamaan dari fungsi kuadrat yang grafiknya melalui 3 titik ini, 3 titik ya, akan memotong sumbu Y di titik mana, bro? Perhatikan ada 3 titik. Nah, perhatikan ini. 2 titik ini nilai Y-nya sama ya. Oh, karena dia Y-nya sama, berarti fungsi kuadrat yang kita cari itu adalah Y min Y1 min 3 jadi plus 3 dengan A X min 2 jadi plus 2 X min 4. Nah, seperti ini, bro. A-nya harus kita cari pakai titik yang lainnya melalui 3,7. Kan melalui 3,7 artinya substitusi X-nya 3, Y-nya 7. Berarti ini 7 ditambah 3 sama dengan A, X-nya 3 tambah 2 3 dikurang 4 gini, bro. 10 A 5 dikali min 1 berarti minimal A 10, berarti A-nya negatif 2. Nah, seperti ini. Oh, karena A negatif 2 dan fungsi kuadratnya tadi ini A-nya sudah ketemu, masukkan lagi ke sini, bro. Fungsi kuadrat yang kita cari itu Y plus 3 sama dengan min 2. Nah, gitu. A-nya ganti min 2 ya. Ini kalau langsung dikaliin, boleh tuh langsung kaliin berapa tuh? X kuadrat min 4X plus 2X min 2X ya. Min 8. Nah, bentuknya kalau ditanya fungsi kuadrat itu Y sama dengan min 2X kuadrat plus 4X plus 16 min 3 plus 15 ya. 16 kurang 3 15. Ini fungsi kuadratnya. Pertanyaan soal bukan fungsi kuadrat, Bu. Fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu Y di titik mana? Harusnya ini soalnya harusnya bukan persamaan dari fungsi kuadrat ini akan motong ya. Tapi fungsi kuadrat itu yang grafiknya malu ini akan motong sumbu Y. Ini cancel aja, bro. Nah, harusnya gitu ya. Masuk persamaannya yang motong. Yang motong tuh grafiknya ya. Oke. Nah, pertanyaannya, grafiknya itu akan memotong sumbu Y di mana? Ini memotong sumbu Y. Fungsi kuadrat itu memotong
sumbu Y di titik mana? Di titik-titik itu ada pasangan X sama Y bro. Nah, sumbu Y itu kan nama lainnya apa bro? Sumbu Y itu persamaannya kan X sama dengan 0. Ya sudah, berarti X nya 0 gitu ya. Kan ini titik potong, ini pasti terletak di fungsi kuadratnya. Atau ini, kalau terletak itu substitusi bro. Titik terletak di kurva, itu sama artinya dengan kurva melalui titik. Nah itu disubstitusi ya. Berarti X nya 0, Y nya berapa? Masukkan sini. X nya 0, Y nya ini berapa bro? Masukkan 0, 4 ke 0, 0, 15. Berarti sini 15. Nah jawabannya itu bro. Oke, terpahami ya. Sekarang kita ke soal yang ketiga. Ini dia. Grafik fungsi kuadrat di atas memotong sumbu X di titik mana? Nah, berarti persamaannya harus ketemu dulu, bro. Apakah ini diketahui dua titik dengan nilai Y yang sama? Tidak ya. Kan titiknya cuma 2, tapi yang Y yang sama kan belum, cuma 1 doang nih. Harusnya di sini tahu, bro. Nah, ini ternyata diketahui puncaknya. Puncaknya ini dia. 2,-9, X nya 2, Y nya -9 ya. 2,-9. Oh kalau gitu fungsi kuadratnya itu bro, Y dikurang -9 plus 9 sama dengan A X dikurang 2 kuadrat. Kan kalau puncak tadi kan X-2 kali X-2 gitu kan tadi bro. Ya rumusnya tadi. Nah mana tadi? Yang sini. Ini kalau diketahui puncak Y-1 puncaknya sama dengan A X min X1 kuadrat. Harus pakai kuadrat ya. Karena X1 dan X2 nya tadi sama. Berarti Y plus 9 sama dengan A X min 2 kuadrat. A nya belum ketemu, pakai titik lainnya. Melalui titik apa yang diketahui bro? Oh ini min 5 itu Y nya loh, hati-hati ya. Titik itu pasangan X, Y. Yang min 5 itu Y nya. X nya berapa? Kan dia tidak ke kiri tidak kanan, berarti X nya 0. Nah gini, melalui itu harusnya substitusi. X nya 0, Y nya min 5. Min 5 ditambah 9 sama dengan A X nya 0 kurang 2 kuadrat. Nah ini 4 sama dengan A dikali min 2 kuadrat itu 4. Berarti ketemu A nya 1. Karena A nya 1 berarti fungsi kuadrat yang kita cari itu bro, ini tadi Y plus 9 sama dengan A nya 1 atau tidak 1 tidak apa-apa ya. Sekalian deh kita kuadratin. X kuadrat min 4X plus 4 ya. Atau Y sama dengan X kuadrat min 4X plus 4 min 9 berarti min 5. Ini kalau ditanya fungsi kuadratnya. Tapi pertanyaannya bukan fungsi kuadrat, melainkan fungsi kuadrat itu akan memotong sumbu X di mana? Memotong sumbu X. Nah, sumbu X itu nama lainnya apa, bro? Ya, sumbu X itu nama lainnya adalah Y sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya 0. Kalau gitu Y-nya kita ganti 0 dong. Nah, ini 0. Sorry, Y ya, ini 0. Oh kalau gitu X kuadrat min 4X min 5 ini sama dengan 0. Nah gini bro. Nah difaktorin. Berapa tuh? 1 sama 5. Sini min sini plus ya. Berarti X nya min 1. Nah berarti sini min 1 bro, 0. Ternyata ada 2. X nya 5. Y nya tetap 0. Berarti motong sumbu X nya di sini bro. Min 1,0 sama 5,0. Yang ada yang mana bro? Iya, yang B ya. Oke, terpahami ya? Sebetulnya ini bisa juga dikerjain pakai cara yang kedua. Cara yang kedua seperti ini. Cara yang kedua sebetulnya ini selain diketahui puncak, ini sebenarnya diketahui dua titik dengan nilai yang sama. Ini tahu sebetulnya bro. Perhatikan ini, X nya ini 0. Ini kan fungsi kuadrat tuh, parabola, pasti simetris bro. Nah ini jaraknya 2, ini pasti jaraknya 2. Berarti sini X nya 4 kalau gitu. Kalau ini tadi titiknya 0, min 5, X nya 0.
Terus X-nya 2, ini pasti X-nya 4, Y-nya sama, min 5. Nah gini. Berarti sebenarnya ini diketahui dua titik dengan nilai Y yang sama. Coba kita kerjain pakai itu. Melalui 0,-5 sama 4,-5 nilai Y yang sama. Berarti fungsi kuadratnya Y dikurangi yang sama, jadi plus 5 sama dengan A yang belum tahu, X dikurang 0, X dikurang 4, seperti ini bro. A harus kita cari lewat titik lainnya, 2,-9 melalui 2,-9. Substitusi, X nya 2, Y nya -9, -9 tambah 5, A X nya 2, 2 kurang 0, 2 kurang 4, min 2. Ini kan min 4, A dikali min 4. Nah kan ketemu A nya 1. Karena A nya udah ketemu, fungsi kuadratnya ini tadi, berarti ketemu fungsi kuadratnya bro. Fungsi kuadratnya adalah ya Y plus 5 sama dengan A nya 1 udah usah tulis, X kurang 0 tuh X, berarti langsung X kurang 4. Nah gini bro. Atau Y sama dengan X kuadrat min 4X ya, negatif 5. Nah kita lihat sama atau belum. X kuadrat min 4X min 5. Nah ini bro, X kuadrat min 4X min 5 kan sama. Kalau pertanyaan fungsi kuadrat seperti itu. Oke, saya kira terpahami ya. Soal yang keempat, seket salah. Nah sekarang kita balik bro. Kalau tadi mungkin puncaknya, mungkin titiknya diketahui, kita cari persamanya. Sekarang persamanya diketahui, kita cari kurvanya. Nah caranya seperti ini bro. Fx itu Y sama ya, Y sama dengan min 2 X kuadrat. Nah perhatikan ini semuanya bisa dibagi 2 atau min 2 nya keluar. Nah seperti ini bro. Berarti X kuadrat, karena min 2 udah keluar, berarti ini min 2X, min 2 keluar berarti ini min 3. Kemudian kita faktorin bro. Min 2 berapa itu? 1 sama 3. Sini min, sini plus. Artinya ini sebetulnya dia melalui memotong garis Y sama dengan 0. Ini kan Y kurang 0 sebetulnya ya, Y kurang 0, atau ini sumbu X sebetulnya ya, di titik X nya min 1,0, Y nya 0 sama 3,0. Y sama dengan 0 ini sama aja dengan sumbu X bro ya. Jadi dia motong sumbu X. Nah kayak gini, ini ada sumbu X. Perhatikan ini, kalau yang kuadrat itu min ya, ini A ya, A kuadrat plus B plus C. Kalau A nya itu negatif, kurvanya itu terbuka ke bawah bro. Tapi kalau A nya positif, dia terbuka ke atas ya. A nya positif terbuka ke atas, kalau A nya negatif terbuka ke bawah. Ini negatif, berarti dia terbuka ke bawah. Berarti gambarnya seperti ini. Nah kurang lebih seperti ini ya. Dan dia memotong sumbu X, ini sumbu X di min 1,0 sama 3,0, berarti sini min 1, di sini 3. Kalau gitu 0 di mana? 0 antara min 1 sama 3, tapi lebih dekat ke min 1. Anggap di sini ya. X0 itu adalah sumbu Y. Nah, kalau Y0 itu sumbu X0 itu sumbu Y, bro. Nah, seperti ini. Sumbu Y-nya. Titik ini bisa kita cari. Ini kan sumbu Y. Sumbu Y itu X-nya 0. Nah, gini, bro. Masukkan ke sini. X-nya diganti 0. 0, 0, 6. Oh, berarti dia 6. Seperti itu bro. Termasuk misalnya kita mau cari puncaknya bro, puncaknya ketemu sebenarnya. Kalau dia benar fungsi kuadrat, ini pasti simetris bro. Nah pasti simetris, berarti X nya itu tengah-tengah antara min 1 sama 3. Mencari tengah-tengah caranya gimana? Ditambahkan bagi 2 itu bro. 2 bagi 2 1, berarti sini 1. Nah itu X puncaknya. Kalau X nya 1 ya berapa? Karena titik ini terletak di kurva, masukkan ke persamaan kurva. X nya ganti 1 bro. 1 kuadrat 1 min 2 ya. 4 1 4, min 2 tambah 4 2, 2 tambah 6 8. Berarti puncaknya 1,8. Oke, terpahami ya. Sekarang bagaimana kalau bentuknya seperti ini? X kuadrat min 6x plus 9. Ini pasti parabola terbuka ke atas ya.
Pasti parabola terbuka ke atas. Kemudian faktorin bro. Nah, ternyata itu kalau difaktorin 3 sama 3 min semua ya. Atau ini Y sama dengan X min 3 kuadrat. Ternyata dia X-nya 3. X-nya 3. Itu artinya dia memotong sumbu X di 3,0 bro. Ya. Kalau tadi kan ada 2 seperti ini. Ada 2 berarti sini sama sini. Karena ini tunggal, tidak mungkin seperti ini. Kalian kan ada 2 di sini. Berarti dia harus menyinggung. Nah, ini menyinggung sumbu X di 3,0. Oh, ini 3, 0 di mana? 0 di kirinya dong. X0 itu sumbu Y. Nah, ini sumbu Y-nya, bro. Titik ini kalau dicari berapa titiknya? Sumbu Y itu X-nya 0. Masukkan ke sini, X-nya diganti 0, 9. Berarti dia motong sumbu Y di 0,9. Puncaknya berapa? Puncaknya otomatis 3,0 yang sini ya. Oke bro, mudah-mudahan teori yang sedikit ini bisa terpahami dengan baik ya. Dan apabila kalian masih mengalami kesulitan, coba deh lihat video ini berulang-ulang ya. Mudah-mudahan bisa semakin paham dan bisa menjadi modal untuk ngerjain soal ujian nasional maupun soal UTBK SBMPTN ya. Dan coba 5 soal yang sudah saya kerjakan itu dikerjakan ulang, tidak usah lihat pembahasannya sudah lancar atau belum ya. Dan kalau sudah, nanti ini dia sudah saya persiapkan 3 buah soal untuk latihan. Soal ujian nasional sama soal UM/UGM tahun 2016. Silakan kalian kerjakan dan tulis jawabannya di kolom komentar, bro. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Dukung video saya ya, biar saya tambah semangat bro. Dengan memberikan subscribe, like, dan share ke orang-orang bro. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.